kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa untuk mengerti akan hati Tuhan, kehendak Tuhan, kita bisa melihat dari tujuan sesuatu itu diciptakan. Ketika kita mengetahui tujuan dari sesuatu itu diciptakan, maka kita bisa mengerti akan pola pikir dari penciptanya. Saya pernah berikan contoh, kalau kita melihat sepeda motor dan kita tahu akan fungsi dari sepeda motor, maka kita tahu bahwa pencipta sepeda motor adalah memang untuk memudahkan orang atau benda bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kemudian ketika kita melihat pencipta mobil, maka kita bisa melihat bahwa niat dari pencipta mobil adalah sama seperti pencipta sepeda motor, tetapi lebih besar, lebih banyak, dan lebih jauh. Kalau saudara naik sepeda motor dari Surabaya ke Jakarta, saudara bisa melakukannya. Tetapi kalau ada pilihan mau naik sepeda motor atau mobil, maka pasti saudara akan memilih mobil. Kemudian, ketika pesawat itu diciptakan dan diperbaharui dari waktu ke waktu, maka pesawat lebih memudahkan secara waktu dan secara jarak untuk perpindahan barang atau manusia. Kalau saudara tidak takut terbang, kemudian saudara mau pergi dari Surabaya ke Medan, lalu ada pilihan sepeda motor, mobil, atau pesawat, maka saudara bisa mengerti tujuan mobil, motor, dan pesawat itu diciptakan untuk mempermudah saudara. Tetapi pilihan itu di tangan kita, sehingga kita bisa memilih naik motor yang mungkin membutuhkan waktu 3 minggu, atau naik mobil yang membutuhkan waktu mungkin 7 hari, 1 minggu, atau naik pesawat dari Surabaya ke Medan mungkin hanya membutuhkan 2,5 atau 3 jam. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan dan ciptaannya, maka adalah pilihan kita untuk mengikuti akan pola pikir tujuan dari sesuatu itu diciptakan. Tetapi kali ini kita akan menambah itu, bukan hanya dari ciptaan kita akan mengetahui akan pola pikir Sang Pencipta, tetapi dari pola kerja ciptaan itu kita akan lebih mengerti akan hati penciptanya. Jadi ketika kita mulai mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal ciptaannya, tetapi mengenal akan prosesnya, akan jalan-jalannya, akan apa yang harus dihadapi dan bagaimana menghadapinya, maka kita ini mulai mengerti jalan Tuhan. Kalau kita bisa mengenal akan kebenaran demi kebenaran, hikmat demi hikmat, pewahyuan demi pewahyuan, kemudian kita menghadapi suatu permasalahan, maka kita ini bisa tahu mana yang perlu dipakai. Penggambarannya bisa sederhana. Contoh, kalau saudara ada di dapur, kemudian saudara mau motong tempe, maka saudara akan ambil pisau yang biasa untuk memotong tempe. Tetapi kemudian ada daging yang saudara juga harus potong. Maka kalau saudara pakai pisau yang memotong tempe itu untuk memotong gumpalan daging yang besar yang ada tulangnya, saudara bisa melakukannya, tetapi saudara akan lebih kesulitan. Tidak akan terpotong dengan baik, tangan saudara lebih sakit. Tetapi kalau saudara memiliki pisau yang lain yang khusus untuk memotong daging, untuk memisahkan daging dari tulangnya, maka saudara akan pakai pisau khusus itu. Kemudian ketika saudara mulai mau merajang akan bumbu, saudara bisa pakai pisau yang untuk memotong tempe tadi. Kemudian saudara
kebetulan beli kelapanya adalah masih kelapa yang utuh. Memang adanya itu, ini bagian dari contoh saja. Maka untuk membelah akan buah kelapa ini, saudara tidak bisa pakai pisau tempe. Saudara tidak bisa pakai pisau daging. Saudara butuh pisau yang lebih besar, sejenis golok, untuk memecahkan akan kelapa itu, kemudian untuk mengupasnya. Seperti itulah jalan-jalan Tuhan, kebenaran Tuhan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan. Jadi ketika di dalam kehidupan ini kita memiliki akan perlengkapan yang cukup baik, cukup lengkap untuk menghadapi apapun kesulitan yang kita hadapi, maka kita akan jalani kehidupan dengan lebih mudah. Ketika kita menemukan akan jalan keluar kehidupan dari kebenaran firman Tuhan, maka kita ini akan semakin percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di depan. Mazmur 119 ayat yang ke-97 dikatakan, "Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan." Sudah perhatikan, dikatakan aku mencintai Taurat, aku mencintai kebenaran firman, aku merenungkan sepanjang hari, menghadapkan akan semua yang terjadi dengan kebenaran firman. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Kebenaran Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana, membuat kita lebih berakal budi. Ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Orang yang memenuhi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan akan terbiasa untuk menahan diri dari kejahatan. Ayat yang ke-102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itu sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur mengatakan firman ini luar biasa, membuat lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih berpengertian. Dia bisa menahan diri dari kejahatan, kemudian manis sekali dirasakan oleh jiwa kita. Firman Tuhan itu memuaskan jiwa. Sudah perhatikan pesan apa yang diberikan Tuhan kepada satu orang bernama Yosua, seorang pemimpin lebih dari 2 juta orang Israel, untuk maju berperang mengalahkan Kanaan. Tuhan bukan saja memberikan janjinya kepada Yosua, Tuhan bahkan mengatakan seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Di dalam Yosua pasal yang pertama, Tuhan bukan saja memberikan janjinya kepada Yosua, bahkan Dia memberikan jaminannya kepada Yosua. Dikatakan di ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Ayat yang ke-7 diulangi lagi, hanya teguhkan dan kuatkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-6 dan ke-7, Yosua diminta untuk menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya, menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kemudian diingatkan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa.
Dan ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau seorang pemimpin besar yang memiliki janji, yang memiliki jaminan Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati, kemudian merenungkan firman siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, dan ada janji Tuhan akan membuat dia berhasil, akan membuat dia beruntung. Apalagi kita, di dalam hidup kita ini, kita membutuhkan Tuhan. Barang siapa yang mencari Tuhan akan meluangkan waktu mencari Tuhan, akan meluangkan waktu untuk menyelidiki kebenaran Tuhan, akan menghadapkan hatinya setiap hari kepada Tuhan, dan akan membiarkan kebenaran Tuhan itu yang memimpin hidupnya. Supaya hidup saya dan saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, berhasil dan beruntung. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.